Gimana ini? Ada kesenjangan aturan atau kesenjangan kewenangan atau kesenjangan apa untuk pengawasan kita ini? Apa yang salah? Yang jelas-jelas fakta hukumnya dengan bangunan hukumnya nggak nyambung.com itu. Nggak nyambung nih. Faktanya ada pengumpulan, mobilisasi. Bahkan Bawaslu sudah menemukan di beberapa titik ada videonya. Tapi nggak iso ditindak ini. Yang kita jadi bingung nih, jadi goblok sekali ya. Nyata-nyata viral, nyata-nyata itu menjadi gunjingan publik. Tapi penyelenggara pemilu, DPR-nya saja ini nggak bisa apa-apa nih. Yang sebenarnya ini sebagai penyeimbang untuk terjadinya abuse of power dengan bagaimana pemilu ini bisa dilaksanakan secara adil dan jujur dan berakibat pada pemilu yang damai. Nah, ini kecurangan yang namanya masif itu akibat sistemik. Sistemik itu akibat terstruktur. Yang bisa melakukan siapa? Mesti organisasi yang terstruktur, yang sistemik, yang masif. Tak mampu Pak Bimo mengkosong aja berbuih-buih. Kita ini cuma nama Bawaslu ini. Nggak akan mungkin lah. KPU juga gitu. KPU-nya hebat. Pusat, provinsi bagus, KPU tingkat kabupaten bagus, tingkat TPS rekrutnya gimana itu? Ada urusan pemilu terakhir urusan kertas. Saya hanya mengulang rapat tadi pagi, menyampaikan dalam forum ini bahwa kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kamis 31 Oktober 2024. Kesimpulan ke-6 disampaikan bahwa terhadap adanya indikasi maraknya permasalahan netralitas pejabat kepala daerah dalam proses dukung-mendukung pasangan calon kepala daerah, Komisi 2 DPR RI meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi tegas sesuai aturan disiplin ASN dan sistem pengawasan pemilu yang ada kepada pejabat kepala daerah yang terbukti melanggar netralitas dan melakukan kegiatan selama proses dan tahapan pemilu 2024 sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Ada yang perlu saya bawa ke rapat ini sesuai aturan disiplin ASN dan sistem pengawasan pemilu yang ada kepada pejabat kepala daerah. Pak Mendagri bilang, ini marak ini Pak, ini indikasi maraknya. Mau di TikTok ada, mau di Instagram ada, mau di Twitter, Facebook, YouTube, WA yang beredar, apalagi di masing-masing daerah. Banyak sekali. Mau cari kepala desa, mau cari camat, mau cari guru, mau cari yang sebenarnya inline dengan yang mana para pejabat kepala daerah. Pak DKWP, KPU, dan Bawaslu ini Mendagri gak bisa nindak. Nunggu setelah ada proses yang sesuai dengan aturan. Sementara tadi dilaporkan tidak terdapat hari ini kita sudah menulis keputusan Semarang, di Bawaslu belum ada. Para pejabat kepala daerah ini diakui ada. Nah, sementara hajatan rakyat, hajatan publik ini akan berubah menjadi hajatan pejabat kepala daerah. Nah,
Kalau instrumen dari kepala daerah, misalnya saja bupati, turun ke dinas-dinasnya, turun ke camatnya, turun ke kelurahnya, turun ke RT RW-nya. Ini yang saya maksudkan, apa kira-kira punishment dari Pak Mendagri hanya responsif terhadap proses yang ada di penyelenggara dan pengawas pemilu. Karena dia bisa dipetunkan. Terus gimana ini? Ada kesenjangan aturan atau kesenjangan kewenangan atau kesenjangan apa untuk pengawasan kita ini? Apa yang salah? Yang jelas-jelas fakta hukumnya dengan bangunan hukumnya nggak nyambung.com yuk. Nggak nyambung nih. Faktanya ada pengumpulan, mobilisasi. Bahkan Bawaslu sudah menemukan di beberapa titik ada videonya. Tapi nggak isu ditindak ini. Jadi pemilu ini akan damai sebagai akibat kalau ada hal yang terkait dengan jujur dan adil. Nah, kalau kejujuran dan keadilan ini tidak ada, ya kalau pilpres jauh lah. Tapi kalau kepala daerah itu antar kandidat itu dekat dengan para pendukung dan pemilihnya. Saya takutkan tidak menjadi damai. Ini yang kita jadi bingung nih, kok jadi goblok sekali ya. Nyata-nyata viral, nyata-nyata itu menjadi gunjingan publik. Tapi penyelenggara pemilu, DPR-nya saja ini nggak bisa apa-apa nih. Yang sebenarnya ini sebagai penyeimbang untuk terjadinya abuse of power dengan bagaimana pemilu ini bisa dilaksanakan secara adil dan jujur dan berakibat pada pemilu yang damai. Itu yang saya tanyakan, Pak. Apa ini kira-kira yang harus dilakukan di forum politik ini? Katakan, Pak, begini Pak, besok kita akan undang di sini Pak, seluruh gubernur, pejabat gubernur dan pejabat 508 di forum ini. Kita akan tanyakan, bukan apa-apa, karena ini pemilu yang menarik sekali. Hampir semua partai politik ini beririsan menyelenggarakan, mengusung bersama-sama. Saya dengan Golkar beririsan, saya dengan Nasdem beririsan, saya dengan Demokrat malah terbanyak 170 dengan Demokrat, dengan Gerindra 165, dengan Golkar 152, dengan Hanura 120, dengan Nasdem 156, dengan PKB 167, dengan PKS 147, dengan P3 166. Terus partai politik sebenarnya tidak ada dikotomi yang terlalu ekstrem dalam mengusung pilkada ini. Terus para pejabat ini melayani kepentingan siapa untuk kepentingan siapa? Ini saya maksud saya bawa ke forum ini. Tadi kita bikin keputusan. Nah, ini kecurangan yang namanya masif itu akibat sistemik. Sistemik itu akibat terstruktur. Yang bisa melakukan siapa? Mesti organisasi yang terstruktur, yang sistemik, yang masif. Kalau Mahkamah Konstitusi belum pernah menegasikan hasil sengketa pilkada sehingga membatalkan pilpres, belum pernah. Tapi pilkada pernah. Saya ingin dapat DKPP, mungkin juga KPU dan Bawaslu, tolong kasih pencerahan prasyarat apa kecurangan yang itu bisa dikategorikan masif, sistem masif dan terstruktur. Biar rakyat mengerti. Tidak banyak agensi untuk bisa memberikan alat bukti. Supaya biar rakyat punya hajat lah. Dulu kan kita nggak pengen ini hajatan elit dipilih oleh DPRD-nya. Ya, kita pengen ini jadi hajatan rakyat, nggak hajatan elit. Sekarang dibalik. Ya, rakyat biar berpartisipasi di dalam pemilu sehingga nanti hasilnya mereka bisa berpartisipasi di dalam pembangunan supaya demokrasi yang elektoral berdampak pada demokrasi yang substansial. Wah, dengan narasi besar yang luar biasa, dengan anggaran yang tidak kecil. Maka kami ingin mendapatkan masukan
Tolong diiklankan dong, iklankan jangan yang klasik-klasik itu. Inilah pemilu yang bisa menjadi TSM dengan kecurangannya. Inilah diiklankan aja, laporkan. Iklan-iklan yang lebih memberikan pencerdasan, pendewasaan, dan pematangan dalam proses kita berdemokrasi. Soal iklan pemilu dari saya singgung, makanya keterlibatan aparat saat ini sudah banyak ada di mana-mana, dan saya berharap TSM itu yang seperti apa? Ya, apa kita harus minta Mahkamah Konstitusi menyampaikan hasil keputusan dulu dan disosialisasikan, diiklankan, anggaran iklan masih ada, diiklankan. Silakan menjadi saksi pemilu, kuatkan supaya kecurangan yang TSM ini bisa sebagai alat bukti untuk nanti sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, supaya ada kualitas kita berdemokrasi. Ini problem faktual yang saat ini. Future problem apa? Ya monggo, di forum inilah kita harus bertanggung jawab terhadap proses kita berdemokrasi. Semakin matang, semakin dewasa, semakin berkualitas di dalam proses prosedur elektoralnya, substansial, semakin membuat masyarakat ini sejahtera. Ini yang kita harapkan kalau kita tidak bisa 5 tahun di sini. Kenapa sih undang-undang pemilu selalu dibahas per 5 tahunan? Karena aksi refleksi, aksinya kayak gini, refleksinya kita belum melakukan corrective action. Setiap kita perbaiki, dicoba. Ya kadang benjo, kadang bengkong, dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi harus ada proses perbaikan-perbaikan yang terus-menerus, yang tentunya itu semua juga akibat dari rapat-rapat seperti ini. Untuk saling jujur aja, tak mampu Pak Bimo, mengkosong aja berbuih-buih. Kita ini cuma nama Bawaslu ini. Nggak akan mungkin lah. KPU juga gitu. KPU-nya hebat. Pusat, provinsi bagus. KPU tingkat kabupaten bagus. Tingkat TPS, rekrutnya gimana itu? Ada urusan pemilu terakhir, urusan kertas. Rekrutmennya tadi disinggung ad hoc. Coba deh. Yang macam-macam ini kita harus ada perbaikan untuk yang ke depan. Yang jangka pendek, mari pilkada ini kita tunjukkan habis-habisan ya. Saya tidak, kalau ini hanya hajatan rakyat nggak akan ada masalah. Rakyat itu konflik, negosiasi, konsensus, konflik lagi, negosiasi, konsensus. Bukan pilkada, pilkades itu Pak. Sejak pilkades itu. Kalau ini hanya hajatan rakyat, konfliknya nggak akan kalau mereka kalah ngakuni ya udahlah kalah, kompromi lagi. Tapi kalau ini keterlibatan hal yang tidak adil tadi, marahnya menjadi sesuatu amukan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.